Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nahnu nattabi'u ma anzalnahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ya, jadi Allah telah menurunkan Al-Quran yang tidak ada salah-salahnya, tidak ada penyimpangannya. Dia itu menjadi petunjuk bagi manusia, yang mana kita mengikuti atau mendalami, mempelajari, karena itu adalah pedoman hidup. Sudah dicoba-coba, carilah pedoman-pedoman hidup, apakah pepatah-pepatah, apakah filsafat, nanti tidak ada bisa mengatasi bagaimana hebatnya pedoman dari Al-Quran. Ya, tapi itu biasanya seperti yang saya antar bagi orang yang mau belajar. Kalau orang yang nggak belajar, kan nggak ngerti dia. Sekarang mari kita baca ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kama salil ladzi yan'iku ya? Yan'iku ya Pak. Ya. Kama salil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida'a summum bukmun umyum fahum la yasma'un. La ya'qilun. La yasma'un apa la ya'qilun? La ya'qilun. Yasma'un Pak. La yaqilun. La ya'qilun. Yasma'un Pak. Di Al-Quran la ya'qilun Pak. La yaqilun. Tadi yang itu bima la yasma'u illa doa. Oh, berikutnya. Ujungnya baru la yaqilun. Oh, gitu. Iya kan. Coba Bapak sudah di ujung. ayat 171 ya. Iya. Kita perbaiki dulu. Yaqilun. Tulisannya salah Pak. 171. La yaqilun. Ya. Masalul ladzina kafaru kama salil ladzi yan'iku bima ya. Kama salul ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a illa du'a wa nida. Terus summum bukmun fahum Ya. fahum la ya'qilun dulu ya. Ya. Ini la ya'qilun. La yaqilun. La ya'qilun. Nah. La ya'qilun ya. Ya. Ya'qilun. Ya. Ya. Nah. La ya'qiluna. Ya. La ya'qilun. La ya'qilun. Coba diulang bacanya lagi. Wa masalul ladzina kafaru. Rasakan sekali ya waktu baca itu, waktu membacanya. Wa masalul
ladzina kafaru kama Salil salil ladzi yan'iku bima la yasma'u ma'u illa illa du'a Walida. walida summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya. Di mana yang dalam surah Al-Baqarah ada summun bukmun umyun? Di halaman 2, Pak, ayat 7. Ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartum. Di situ ada juga masal ya? Iya. Ada ya? Coba Kak, siapa yang sudah hafal itu? Masaluhum kama salil lazis tauqada nara. Terus malam ma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim terus watarakahum fi zulumatil la yubsirun. Terus Summun bukmun fahum la yarji'un. umyun fahum la yarji'un. Nah, itu dia. Ya. Ini itu ayat berapa itu? Ayat 17, 18. Ayat 17 ya? 17, 18. Nah, 17, 18. Itu perumpamaan orang yang tidak mengikut, orang kafir, Menyiakan. orang munafik. orang munafik. Orang munafik. Kalau ini perumpamaan orang kafir. Kalau ini orang kafir. Orang kafir. Jadi itu sama saja perumpamaannya. Saja ya, Pak. Kalau waktu membaca ini yang perlu kita awasi apa? Yang perlu kita waspadai apa? Lain orang kafir lawak ke. Atau Pak Bet, yang perlu awak waspadai waktu membaca ayat itu. Lain nak masuk orang kafir dulu awak. Jangan begitu. Bukan itu caranya. Dan perlu waspadai supaya awak jangan masuk perumpamaan itu mangko kalau rusuh-rusuh hati berarti kanai awak itu ndak ada. Ya kan kalam. Kalam itu. Tapi lah contoh sudah dicontohkan. Persis seperti orang minta diterangi lampu. Lampu sudah datang, dia nggak dapat terang. Gelap juga. Itu kan kehadiran Nabi Muhammad di Makkah. Jadi orang bagaimanalah hidup ini kau begini ya, bagaimanalah hidup ini begini ya, ekonomi susah, terus apa suku-suku merajalela, kalamlah hidup tuh. Lalu datang Muhammad. Jadi terang kehidupan. Jadi mulai dari rumah tangga, masyarakat, bangsa, negara, kalau sudah mengikuti apa ajaran Nabi Muhammad, terang. Tapi nggak ada alasan kenapa di Arab kok perang itu. Nggak contoh orang Arab itu tentu sadonya. Ya, jadi itu makanya perumpamaan hidup orang munafik itu seperti itu. Dia ingin sehat, ingin bagus, tapi dia tidak mau mengikuti apa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka itu perumpamaan itu. Jadi orang letarang, nyok kalam. Sekarang kita bawa ke diri kita. Kalau ada perasaan-perasaan tidak enak, mungkin karena penyakit, karena ekonomi, karena kehidupan keluarga, berarti mulai awak karena apanya itu. Padahal ada ajaran Islam. Ya. Jadi itu makanya bisa kita atasi. Semuanya tidak lepas dari masalah, tapi mengerti kita. Saya nggak terlibat lah
Saya tidak kelam, gitu. Membaca Al-Quran tuh. Ya, Ya, Pak. berapa kali dalam sampai 171 ini yang perumpamaan? Lado, yang mana saja ada nggak selain yang dua ini? Misal. Masih ada, ingat nggak? Mulai dari Alif Lam Mim sampai ke 171 ayat ini. Sudah ada perumpamaan selain yang dua ini? Masih teringat nggak? Perumpamaan. Kok kau ujian lego? Hei, Ada perumpamaan orang yang hak dan yang batil seperti air dan buih. Enggak, maksudnya ini kan sudah dua. Pertama di ayat 18, 17, 18. 17, 18, 17 ya. Nah, sudah ini 171. Ini dibuatkan Allah namanya Quran. Orang-orang sekarang modelnya metaforis namanya. Ya, perumpamaan. Ada nggak perumpamaan yang lain dalam surah Al-Baqarah? Kama salil ladzina stauqada naro falamma adaat maulahu. Iya, tapi lambo kecian tadi. Enggak kan yang dua ini baru, satu yang itu, yang satu lagi ini. Ada selain dari ini enggak? Sampai 171. Lai takana balik. Falamma adaat lahu itu kan sampai 171 tuh Pak. Jadi kalau dibuat ujian Beko, ada apa tidak? Itu saya jawabnya. Rasanya ada. Tidak ada. Ya. Ada Pak. Hah? Ada. Yang apa lagi? Yang apa tuh? Apa yang? Sama dengan berjalan di waktu gelap. Kan itu Pak. Falamma adaat maulahu dhahaballahu binurihim. Itu kan masuk itu tuh semua itu masaluhum. Pokoknya lah di masaluhum kamasalis atau kadanaro itu masaluhum kamasalil lajis atau kadanaro sampai apa itu ayat 20 itu. Jadi 18, 17, 18, 19, 20. Itu kan satu paket. Sudah itu baru ini. Baru ini yang kedua. Saya rasa mungkin ini baru contoh yang dua ini. Nah, pertanyaan, kenapa dibuat perumpamaan oleh Allah? Siapa bisa jawab? Ini yang saya sebut kemarin. Jadi namanya tafsir amsal. Spesial misal saja dalam Quran itu. Ya. Asal misal ada dalam tafsir itu. Namanya al-amsal fil Quran. Fil Qur'ani. Itu makanya Ustadz syaratkan harus mengerti susunan bahasa Arab. Ya. Supaya murah membaca tafsir. Itu makanya surga itu bahasa Arab. Gitu ya. Ya. Jadi orang yang nggak mengerti bahasa Arab nggak masuk surga dia. Ya maksudnya bahasa Arab. Bahasa Arab kan ada 3 kemuliaan kata Rasulullah. Mulianya Arab itu adalah Nabi kan orang Arab. Ya. Yang kedua adalah Al-Quran bahasa Arab. Sudah itu yang ketiga di surga bahasa Arab. Kalau ada orang nggak senang perasaannya coba ini. Dari mana dapat? Dari cerita saya. Awan dah awak baca. Jadi amsal apa gunanya amsal? Amsal itu kan bentuk jamak taksir itu. Kalau satu kan masal. Ya. Kalau dua masalani. Kalau banyak amsal. Jamak taksir ya. Ya. Apa gunanya kira-kira kalau dalam bahasan kajian, dalam penelitian, maka dibuat perbandingan apa gunanya?
Untuk lebih mengerti, Pak. Lebih paham. Nah, Lebih betul. Yaitu gunanya. Supaya cepat kita mengerti, dibuat perbandingan. Jadi perbandingan orang yang jadi dengan kehadiran Nabi Muhammad di Madinah, di Makkah, diutus jadi Rasul, mestinya sudah terang benderang kehidupan. Penuh kasih sayang, penuh perdamaian. Tapi ada orang yang tidak mendapat terang, gelap. Jadi manapun masyarakat, bangsa, negara, kalau tidak akan mengikuti apa yang disampaikan oleh yang menjadikannya, maka gelaplah. Cuma orang-orang yang menderita kadang-kadang nggak sanggup berbicara lagi, sudah menerima apa adanya. Nggak ada penuh kasih sayang. Cobalah lihat belahan di dunia ini. Di mana kira-kira yang mengatakan, rakyatnya mengatakan damai, senang. Ya, cuma apalagi itu bapak-bapak. Ya, jadi itu kan yang besarnya, yang keluarga lah. Ya, ini pengantar saya mengenai tafsir Amsal. Saya dulu ada yang kecilnya, Amsal tak kemana letaknya. Hanyut dalam lembaran ya, Al-Amsal fil Quran ya. Dan Al-Amsal ini memang kajian dalam ulumul Quran. Dalam ulumul Quran itu kan ada Al-Amsal, ada munasabah, ya banyak. Makanya kalau ada orang mempidatokan pelajari Al-Quran pedoman hidup, itu bahasanya di langit ya, masih bahasa idealis, belum dalam kenyataan. Sekarang masalul lazina kafaru. Masalul lazina kafaru. Kenapa dibaca masalu? Tidak masalah, tidak masali. Ibu Didi dulu. Sebagai mubtada, Pak. Kalau Ibu Sabrina? Ya, sebagai mubtada, Pak. Kalau Pak Bet? Ya, sama, idam. Hah? Ya, karena dia sebagai mubtada. Mubtada. Ya. Kalau Pak Tommy? Halo Pak Tommy. Siapa lagi yang ikut? Di gedung, Pak. Di gedung. Ya, kalau di gedung. Kenapa dibaca masalu, tidak masalah, tidak masali? Karena dia mubtada. Mubtada dia rofa. Ya, kenapa? Jangan ropak-ropak aja, dia bingung awak bekuk ropak-ropak aja. Baris depan ya. Kenapa dibaca masalu? Karena dia sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada atau pokok kalimat. Tapi kalau ditanya kenapa mubtada baris depan atau marfu atau rafa, ya undang-undang ketetapan itu kan usaha orang untuk memahami Al-Quran. Nah, jadi para pendahulu itu sudah bekerja keras ya. Dilihatnya susunan Al-Quran, oh kalau begini ini jadi pokok kalimat nih. Jadi orang-orang dahulu ya, makanya bisa diberi baris karena Al-Quran sudah menjalar di luar Arab. Nah, kalau yang di belakangnya masih ada yang ikut, coba allazina kafaru yang di belakangnya ini jumlahnya ini jadi apa? Coba Pak Bet deh. Jadi Sebagai khobar. Hah? Sebagai kabar. Kalau Ibu Sabrina sebagai apa Ibu Sabrina yang di belakangnya allazina kafaru? Misal sebagai apa ini dia ya? Susunannya itu. Oh, susunannya. Ya. Allazina kafaru. Misal. Sebagai Mubtada juga. ya, apa badal dia, Pak? Kalau mubtada'nya pokok kalimatnya kan masalu. Masalul. Allazina kafaru. anak Kalau- kalimat. Oh, berarti dia Mubtada juga itu, Guru. allazina kafaru. Kan dia satu perangkat masalul lazina kafaru kan gitu. Iya. Jadi apa dia? Jadi mubtada. Oh, Jadi mudhafun ilaih. mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Itu Ya. nomor 2. Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihnya. Ya, mudhafun ilaih. Kafaru.
Iya, allazina kafaru itu menjadi mudafun ilaih. Mudafin ilaih. Untuk Yang si mudafnya masalu. Masalu. Kedua-duanya jadi pokok kalimat. Tapi allazina kafaru dia mudafun ilaih. iya. Jumlahnya bukan satu lagi. Kalau dulu kan kitabul hadisi. Ini Ya, enggak kitabul sudah jumlah hadis. kalimat itu. Iya. Nah, jadi kalau begitu baru diuraikan. Nah, Allazina ini berarti dia kata sambung, yaitu isim mausul. ya. Ya, menyambung yang di atas, karena ayat-ayat di atas mereka menutup mata hatinya sehingga ada yang dikaguminya selain dari Allah atau disamakannya macam-macam lah. Atau mulai dari pembagian pertama itu kan ada sesudah alif lam mim, sudah itu wabil akhiratim yuqinun, kan ada allazina kafaru gitu. Ya. Karena sudah dibagi Allazina. tiga, sudah itu minan nasi. Ya. Pokoknya 286 ayat itu kita kuasai. Kita kuasai pahamnya, baru kita pakai diulang-ulang. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau begitu ini jadi pokok kalimat. Jadi allazina mausulnya kafaru, fi'il apa ya? Fi'il Fi'il madi. madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya hum. Hum. Nah, jadi ini satu paket memang, tapi dia terdiri dari diterangkan, menerangkan. Tapi kedua-duanya jadi pokok kalimat. Perumpamaan orang-orang atau perumpamaan yang kafir mereka, kan disebut di atas di apa ke bawah semua. Nah, ini dibuat ini perumpamaan orang-orang tertutup mata hatinya, yang mata hatinya hanya cenderung ke nafsu, ke dunia, ke yang enggak jelas, pokoknya enggak mau dia berdalam-dalam lah. Nah, baru mana kabarnya kira-kira? Cari kabar. Kamasalil ladzina yantiku. Terus sampai la yasma'u illa doa. Semuanya ya Pak. Nah, jadi kalau dulu kan pendek pelajaran kita. Haza kitabun. Nah, kan pendek-pendek itu. Nah, sekarang mubtadanya masalul lazina kafaru, kabarnya mana? Kamasalil ladzina. Baca-baca terus, coba. Kamasalil ladzina yantiku bima la yasma'u. Summum bukmun. Wanida. Summum bukmun umyum fahum. Jadi kabarnya summum. Summum. Ya. Ya, kabarnya semuanya mulai dari kamasalil lazina yantiku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun. Sampai itu. Sampai layak tilun. Ya. Jadi mubtadanya masalul lazina kafaru, kabarnya kamasali sampai fahum layak tilun. Kalau panjang, kalau dulu diajarkan kupani yang ibu-ibunya. Jadi dulu diajak ini budi, ini itu dulu. Kinilah panjang. Lai dan suan-suan baca Quran. Begitu caranya. Lai, Pak. Lai, Guru. Lai. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maka kalau sering-sering kita baca Al-Quran, jangan ada pikiran itulah bapak halus sekian, itu membu-umbu tuh, janjang pertama tuh. Karena Nabi Muhammad itu tentu mengecek menurut kadar kemampuan orang. Diajarkan di Allah, khatibu, bicaralah engkau dengan kemampuan orang. Jadi orang baru beraja tentu dikecian. Kau mubtada yang sadunya. Nan kamari kau kabar. Yang kemari kau kabar lain. Sesudah kita baca itu, awak baru dalami, sesudah dalami, baru perasaan begitu. Lain tak modeku pulau ambo kukulah. Begitu cara. Jadi kalau ya kemudian kau mau minta ampun awak ambu yunda alai mau pailo lah cara pula ya. Baru pas bermohon awak ke Allah. Ambo rasa banyak orang terlibat setelah kau karenanya tidak dipelajarinya. Itunya. Jadi ikoko
Kamasalil lazina yang. Oh, Ya, ikoko adalah dibuat sebagai, bentar ya, dibuat sebagai diwarnakan sama warnanya jadi dan ikoko sebagai mubtada yang mubtadanya. Gitu. Ada gangguan sedikit. Nah, sekarang masalul lazina kafaru kama salil lazina yantiqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sekurang-kurangnya sampai nida itu bisa dibagi, tapi ini sebenarnya dia masih masuk ini. Ya. Masih masuk itu. Dikasih kuningnya. Tapi kedua-duanya sebenarnya masih dari khabar. Jadi perumpamaan orang-orang yang tertutup mata hatinya, kafir itu sebenarnya kan itu tuh. Tertutup. Kalau nggak sholat dia, nggak jujur, macam-macam, itu kan sudah muaro. Paham ya? Itu sudah muara dari ketertutupan mata hati. Ya. Misalnya kan menipu, ya macam-macam lah. Macam-macam kerjanya. Itu adalah muara karena ketertutupan mata hati kepada Allah. Kalau dia sudah terbuka, nggak ada main-main, dia bagus-bagus kok. Nah, jadi diumpamakanlah, ini dia amsal itu. Perumpamaannya persis. Tapi seumpama, kalau seumpama apa sebenarnya apa enggak? Tidak. Jadi tidak, tapi dibuat ini supaya orang paham mudah. Umpamanya seperti kamasali, dibaca kamasali. Di sini pakai huruf jar, ada istifham, ada tasbih namanya. Nanti kalau kajian ma'ani, kenapa ini ka dipakai ya? Itu lain pula kajiannya. Maka kita matangkan ilmu nahu saraf ini dulu, nanti baru ma'ani. Ya, baru ma'ani. Ikut nahu saraf kolunya matang-matang lah ya. Banyak Pak. Ya. Nah, itu mengkocok pedoman hidup. Itu di awang-awang mengecek-ngecek. Untuk membumi realisasinya belum. Kalau di sini masali kan kita ajarkan. Kalau masali ini ada enggak mudhafun ilaihnya di belakang lagi? Ada. Ada Pak. Yang mana mudhafun? Yang mana mudhafun? Allazi yantiqu la yasma'u. Panjang sampai terus illa doa. Gitu dah. Illa doa wa nida. Ya, sampai situ. Itu menerangkan atau mudhafun ilaih dari masali. Andai kata itulah jumlahnya itu. Isim mausul pula. Ya. Nah, Allazi. Ya, di sini allazi karena itu contoh.
Kalau allazina karena orang di atas banyak. Jadi yan iku ya, yan iku. Iya yan iku. Iya, Iya, Pak. Yan iku, ini nanti bisa dicari apa fi'il madinya, apakah na'aka atau nu'ika atau na'ika, itu gunanya kamus. Ini udah dicari tadi. Kita nggak berani. Nah, Ini kan yan iku. Apakah nanti na'aka, apakah na'ika, itu tergantung ke kamus, nggak bisa kita tentukan. Nah, jadi mana fa'il dari yan iku? Yan iku Kedua. ini huwa. Huwa. Kembali huwa kemana? Allazina kafaru. Allazi. Kasih allazina, masih allazi. Si allazi. Ya allazina. Allazi. Kalau yan iku itu apa artinya? Yan iku Berteriak. berteriak Ya. artinya, Pak. Ya, Berteriak. 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 Kalau terbayang oleh bapak-bapak, kalau penggembala sapi atau apa, atau di padang pasir atau di Indonesia pun ada, dipanggilnya tuh, bagai-bagai caranya orang penggembala kerbau. Pokoknya ada suara, ada pakai puput, ada langsung pakai tangan, macam-macam lagi. Jadi perumpamaan orang kafir, berarti orang yang menutup mata hatinya, walaupun Nabi Muhammad sudah mengajak, berarti Nabi Muhammad apanya itu? Tukang gembalanya. Tukang gembala. Orang banyak ini adalah yang digembalakan, rupanya yang kedengarannya persis kama salian itu. Seumpama, sebenarnya dua kali nih, seperti. Ya. Seperti orang yang berteriaknya orang atau memanggil dianya orang. Dan tidak mendengar. Ya, bima la yasma'u. Dengan sesuatu yang tidak. Yasma'u mana fa'ilnya? Huwa lagi. Yasma'u. Ya. Huwa lagi. Ya. Kembali ke mana? Kembali ke Allazi. Mas. Bukan Orang ke allazi ketiga. lagi. Oh, enggak ya? Bima. Kemanya. Hah? Kemanya. Kan ada Tidak bima. mendengar. Bima ya. Bima. Kemanya itu. Jadi bima la yasma'u. Dengan sesuatu yang tidak mendengar, dia akan sesuatu. Manya itu maf'ul sebenarnya. Kecuali yang didengarnya, itu jadi maf'ulnya nih. Doaan. Ya, Doaan. Doaan. Ini istisnanya tidak berlaku karena pakai la. Terus satu lagi ada waw atapnya nidaan. Sama itu. La yasma'u nidaan. Ya, panggilan dan seruan dan teriakan. Ya. Jadi kalau kita misalnya memanggil ayam, lihatlah kalau ayam kita panggil apa? Ekornya. Ya, ya ekor itu ya. Ekor ya. Ekor. Iya, ker itu kan ekor tuh, nak. Oh. Ekor. Baru tahu kita. Ekor ya. Ya. Kalau kambing apa dipanggil kambing? Be. Be Soraya. Ya. Kalau iti apa panggil iti? Orang Pakumbuh mah? Bi itu ya, Pak. Ya, karena suaranya bi. Nah, jadi panggil bi. Kalau harimau itu aja orang tuh mengerti. Itu aja yang mengerti dia, tapi apa itu yang isi panggilan nggak jelas. Begitulah perumpamaan. Jadi bapak-bapak, kalau misalnya ada orang azan, mengaturnya azan, nah apa itu azan? Nah, tapi kalau dihayatinya, pergi dia atau berhenti dia, dikatakan Allah lebih besar dari alam. Iya, ya. Awak kok kecaya juga. Itu makanya yang takut itu hanyalah ulama. Ya, kalau dia tidak belajar, ya takut juga. Tapi takut begitu-gitu aja. Hebat contohnya ya dibuat Allah. Iya. Jadi hewan-hewan itu kalau dipanggil datang.
Kalau Pak Bet, kalau orang berburu main bawa anjingnya lalu jauh baca main bawa coba lah. Iya, Namun ada namanya kadang-kadang. lupa Ada namanya. Ya. Wow. Jadi itulah makanya itu perumpamaan orang yang tertutup mata hatinya, dia kedengaran suara, tahu dia. Oh, itu majikan saya itu. Jadi apa sebenarnya nggak tahu dia. Maka dijelaskan di belakang. Jadi kalau kajian ma'ani nanti ini sumum bukmun umyum fahum larji'un. Ini penjelasan contoh juga cuma keadaan orang itu. Kalau sumun apa artinya? Tuli. Ya, peka atau tuli. Bukmun, bisu, umyun, Buta. buta. Umyun. Ya, jadi 3. Kalau saya mengingat, kalau saya dulu waktu mengaji mengingatnya itu saya buat PBB. Apa Pak? PBB? PBB, Ya. peka bisu buta. Ya, Bisu. ya PBB sudah peka, bisu, buta. Buta. PBB. Ya, PBB. ya. berarti orang di PBB itu orang peka bisu buta loh. Jangan, nanti marah dia. Orang sosial tuh Pak Bet. Ya. Ya, Jadi bukan untuk negara. murah mengingatnya. Jadi peka, bisu, buta. Jadi itulah kehidupan orang kalau sudah peka, bisu, buta. Maka kalau di ayat yang di belakang, yang di 17-18 itu sampai 20, apa itu? Sumum bukmun omnyum fahum layarji'un. Layarji'un itu artinya kan tidak kembali. Maksudnya tidak kembali apa itu? Tidak kembali berpikir baik. Bukan, dia berpikir itu kan alatnya. Yang tidak kembalinya kemana itu? Dia berjalan, tidak bisa kembali dari jalannya. Dia kembali kemana? Kepada Allah. Kepada yang benar. Itu dan suara. Coba kalau didalami lagi, di mana yang benar sebenarnya? Kembali kemana itu? Di jalan Allah. Ya, kembali kepada hamba Allah. Hamba Allah. Lah santiang cara berpikir dalam Quran tu, ndak ada apa. Kalau mendebat orang silahkan debat, suruhnya berpikir berjam-jam, bermalam-malam. Cubalah ndak balik awak ke hamba Allah kalau ndak betia. Habislah barang satu. Ya, jadi itu makanya kalau di sini tidak sumum bukmun umnyum pahum layak kilun. Layak kilun di sini. Ya, peka, bisu, buta. Oleh karena itu mereka tidak berakal. Ya, tidak berakal, tidak menggunakan akal pemikiran yang sebenarnya. Ya kan bisa dirujuk kembali. Ada yang menyalah-nyalahkan cara apa ajaran agama. Itu makanya ada yang mengganti-ganti, ada yang macam-macam. Kalau dilihat surah Al-Baqarah itu, bisa kita lihat nanti apa contoh yang mereka mulai dari innal ladzina kafaru itu sampai wa minan nasi izalakul ladzina amanu qalu amanna sampai nanti terus lagi baru sampai 171 ngerti. Tapi ingin kita cemerlang dapat mahkota, gitu caranya. Enggak, awakku ndak bim salah bim do dibaca misalnya Fatihah beko otomatis dapat. Itu mengajar anak-anak. Yo kaji ko anak-anak baru anak-anak kan yo beko bim salah bim dapat pokoknya dapat ya. Itu luri-luri mana kaji. Yo setelah awak pelajari bakile pangan awak. Itu cara. Sama je Nabi Kan Nuh. awak, ya? Sama je Nabi Nuh. Bikin kapal Nuh. Ya, dari mana? Dari kayu. Mana kayunya? Tanam pohon dulu. Iya. Jadi apa namanya kalau ada apanya itu. Jadi membaca Al-Quran
nanti kan disebut tadabbur, dihayati apa maknanya, kemudian jangan tersumbat telinganya, baru. Jadi itu makanya waktu asal membaca perumpamaan-perumpamaan atau membaca yang jelek-jelek atau yang buruk boleh. Quran itu kan yang jelek dibacakannya juga oleh Allah, diungkapkannya juga yang buruk, yang baik, dan waktu dia mengungkapkan yang baik, kulah hambukulai masuk, tentu harapan aku masuk ke yang baik. Kalau yang jelek, supaya tidak masuk pula, nak satu doa. Mulailah kita berijtihad atau jihad, ya maksudnya bekerja keras. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu bedanya apa kemarin? Bedanya orang alim dengan tidak. Ya, jadi kalau ada ilmunya tetap berbeda karena pemahaman jauh, bukan jadi momok ya, karena ada saya perhatikan banyak orang alim dia tidak mengamalkan itu di dalam dia. Ya. Kama salil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa. Doa jadi apa itu? Jadi maf'ul ya. Kecuali doa itu masdar itu dari da'a. Nida sama juga huruf nida. Jadi nida. Nah, baru ini dia. Hampir sama seperti persamaannya ini. Tapi ini pakai sumun. Kalau sumun jadi apa itu? Jadi mubtada. Nah, tapi dia kan tidak pakai alif lam. Pak Edi ada Pak Edi. Halo Pak Edi. Kan sumun itu kan dia umum. Ya. Ini yang maksudnya nakirah dimaksud. Jadilah ditunjuk itu di atas itu. Jadi boleh nakirah jadi pokok kalimat kalau dia sudah jelas. Nah, itu maka dikasih sumun, dikasih bukmun, dikasih umyun. Itu makanya ada alif lam mim, kitabun anzalnahu. Kitabun jadi pokok kalimat, tapi maksudnya sudah jelas. Jadi nakirah itu boleh jadi pokok kalimat kalau sudah jelas uraian sebelumnya. Tapi kalau nggak jelas-jelas jangan dibuat nakirah, mesti ma'rifah gitu. Itu kayak orang pesantren. Ya. Jadi itu dia. Jadi sumun, bukmun, umum. Baru ini jadi pokok kalimat juga. Alofanya itu kan jadi atap. Jadi hum pokok kalimat juga. Nah, kabarnya la yaqidun. Jadi yang paling menderita hidup orang adalah tidak menggunakan akal menurut sebenarnya. Kenapa manusia tidak bisa menggunakan akal sebenarnya? Maksudnya kok menjadi ukala jadinya? Siapa bisa jawab? Kenapa akal padahal diberikan Allah untuk baik sebenarnya? Kenapa nggak bisa dikerjakan dengan dilaksanakan dengan baik? Karena ada waswisu fi sudurin nas. Misalnya kan begini, misalnya barang ini punya orang, kan ada akal kita itu, punya orang, mestinya kan nggak boleh diambil itu. Tapi diambil juga. Kalau dapat itu, apa penyebabnya akal kok nggak berfungsi semestinya? Nafsu. Itu sebenarnya. Tapi itulah gunanya, makanya akal ini sebenarnya kalau dilaksanakan menurut yang sebenarnya dia kata Allah, sanang ini. Cuma mahasiswa bertanya, Bamang kok awak banyak payahnya daripada burung tuh. Ya awak dia doakan awak Pak. Dia doakan jadi kalau nak campak aku lain. Jadi karena ada akal, manusia adalah berbahagia. Tapi akal itu biasanya tunduknya kepada yang Maha Kuasa. Kalau tunduk kepada selain itu, itulah. Tapi para nabi dan rasul susah ya guru. Para nabi dan rasul itu kan susah aja nampaknya dalam Al-Quran. Iya. Makanya ada pintu tobat, ada minta ampun, kan ada terus ayat itu. Siapa yang kembali, diterima tobat.
Tapi tidak disengaja, itu makanya beruntung kita yang menggali, yang mendalam-dalami ayat seperti ini. Paham kita, oh begini. Ya. Tapi tidak diagihak kawa. Itu makanya lasanang. Jadi kalau selain manusia, akalnya itu lain. Nah itu makanya hewan-hewan dan segala-galanya itu mereka itu sudah begitu tuh, nggak ada kena hukum itu pas. Kalau kita enggak, maka yang dapat masuk surga itu jangan pula dikatakan anjing masuk surga pula, itu kaji ngeleneh-ngeleneh itu. Dan masuk sarugo itu orang. Iya. Jin masuk Ya. surga. Kan itulah pertanyaannya lain. Apa? Pernah mau tanya, apa kok jin masuk surga juga sebagaimana jin masuk neraka? Kalau gitu kan bisa mencari jin. Aja bertanya lain. Iya. Jadi yang masuk surga itu yang punya akal. Yang enggak punya akal enggak. Ya. Nah, ini jadi masalul lazina kafaru kama masalil lazina yang jadi dipanggil-panggil dia kumpul dia. Tapi apa itu enggak jelas, pokoknya paling-paling orientasinya itulah. Kalau lama imboyo paling dia makan. Makanya saya tadi istirahat, tadi rupanya kucing mau masuk rumah, ya berontaknya aku masuk. Itu masuk. Kadang-kadang suruh ngecek-ngecek, padahal mau ngaji. Akulah makan mungkin kemana. Rupanya enggak makan. Makan bagi. Belum makan lah. Kalau ayam dipanggil ekornya juga, ekor. Ya, daging makan. Rupanya halu. Ker ekor baru tahu. Ini ekor dan kore. Iya, ekor kan ekor itu dipanggil kan. Ya, jadi ini dia. Itu apa? Kalau bi itu apa? Apa? Kalau bi memanggil bebek? Kan suaranya itu wik. Makanya kalau orang punya ternak babi, saya di kampung saya dengar panggil Nuh itu, karena bunyi babi itu kata Nuh kata. Saya lihat itu. Apa yang panggil Nuh? Rupanya babi yang datang. Karena dari suaranya. Kalau kambing itu mbek kata suaranya. Ya. Jadi manusia yang tertutup mata hatinya tahu dia panggilan, tapi nggak mau dia. Jadi kalau kita ya, misalnya dibaca orang Allahu Akbar. Kalau yang nggak ada ilmunya, orang sembahyang mah. Itu saja. Tapi kalau orang yang tahu dia, lah, awak sedang ba'ana hebat awak kok, Allah lah kenal banawaknya lebih besar dari segala-galanya. Itu kan beda tuh. Sekurang-kurangnya kalau nggak pergi jamaah, dia sudah siap sembahyang sholat dimanapun. Betul Pak Bet. Nah, barek artinya, misalnya ini kan sedang bajadi Allahu Akbar. Barek arti sebab ikulan lebih barek kok. Kecuali itu yang saya sebutkan seperti operasi gitu ya. Kalau operasi kan payah tuh. Kamu mencari orang operasi itu yang ngeri, yang cari adonan mencuci, mengambil darahnya, adonan memotongnya, ada darah keluar dia potong tuh, ada darah kan betul nak. Anak itu dah berhenti lu kan silap. Iya. Itu adonan biusnya, aku biusnya. Jadi ya memang darurat sudah itu makanya nanti ada pengecualian. Jadi Bapak Ibu baru 2 ya. Coba nanti ini PR kita nih. Coba cari nanti perumpamaan dalam bahasa surat Al-Baqarah. Ada nggak selain yang 2 ini? Pertama perumpamaan apa tadi? Orang kafir. Perumpamaan orang munafik. Orang munafik. Kan perumpamaan orang munafik ya. Dan nasi. Nah, orang munafik kan pura-pura. Jadi waktu Nabi Muhammad datang ke Mekah, diutus Allah di Mekah sampai Madinah,
Sebenarnya kan untuk menyusun tata kehidupan yang lebih baik. Jadi agama Islam ini sebenarnya membuat tatanan hidup mulai dari pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa, negara, umat di dunia supaya bagus. Nah, jadi begitu datang Nabi Muhammad rupanya masih gelap. Nah, kalau yang ini berarti mencontohkan ke yang sebelumnya. Coba dilihat sebentar sebelum diakhiri. Coba lihat dulu tafsirnya. Tafsir. Ya. Lihat dulu tafsir Nawawi dulu. Ya, Pak. Pak Bet, lalu nado tafsir Nawawi, Pak Bet. Halo ya guru. Ya, tafsir ada di rumah mah di Bali dia ada. Nawawi bilo-bilo lah, bola dua. Tapi nan tulisan karanganku enggak pakai apa tuh? Ya Pak Tommy ya, enggak pakai nomor 171. Wah, ini dia. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Nah. Ya. Nampak apa yang pakai tafsir dulu ya? Apa Ibu Didi? Ibu Didi apa di belakang? Ai wasifatul ladzina kafaru fi ittiba'ihim pittiba'i apa? Ulang. Pittiba'i. Bisa membacanya langsung bukan pi tapi langsung pittiba'i. Ittiba'ihim aba'ahum. Ya, jangan. Pittiba'i abaihim. Aba'ihim. Apa artinya itu? Artinya maksudnya sifat dari orang-orang kafir pada mengikut mereka. Mengikut mereka leluhurnya, bapak-bapaknya gitu dia. Jadinya seperti itu aja itu. Nak ada dipikir-pikiran dan nak diakan pokoknya Allah begitu bunyinya Allah. Terus sedikit lagi Ibu Sabrina ada tafsirnya, Ibu Sabrina? Biasanya di fotokopi Pak, tapi belum sampai ke nomor ini. Oh iya. Coba sedikit lagi wataklid. Coba Ibu Didi. Wataklid hum lahum. Wataklidihim. Wataklidihim lahum. Itu. Apa arti taklid ya? Taklid namanya. Bahasa awam taklid. Taklid itu menurut tanpa dipikirkan. Jadi orang-orang kafir itu hanya wajadna aba'ana lah leluhur kami mudekomanya. Tidak diikuti Muhammad. Jadi pas seperti tukang gembalo dan jale kalau lah berbunyi tukang gembalonya, hanya kumpuah. Orientasinya pasti kalau kumpuahnya mengaku paling makan atau masuk kandang ya. Gembala itu bahasa Injil. Gembala itu bahasa Injil ya guru. Ya. Ada kok lagi sifatnya disebut. Terus Ibu Didi apa? Kasifatir ra'i. Kasifatir ra'i seperti sifat penggembala. Itu kan ra'i itu. Ra'i ya. Ra'i penggembala. Kalau nan digembalakan siapa? Kambing, binatang. Rakyat. Iya. Orang itu pemimpinnya tuh. Itu presidennya. Ini dilantik. Kalau nanti pimpin rakyat. Itu maka wa kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Jadi enak jadi pemimpin kok dong. Siap-siap saja masuk neraka. Tapi bisa siap-siap masuk surga. Gitu caranya. Enak lah guru, kena nak buah orang. Enak tuh, makonya masih rabu orang. Itu dia alun tahu lah ya. Kalau tahu yo, ini bisa membana tuh ande keluar lah nak bisa lah itu. Ditebuskan aja harta sadoyo isi bumi kok. Kalau soal gaji berala dapat gaji.
Kecil Allah kalau ditebuskan isi hartanya sepenuh bangnya bumi tidak bisa, tetap juga marah saya. Itu mangko berbeda orang alim dengan orang yang tidak. Ya namanya apa? Namanya orang awam. Ya itu namanya tertutupnya. Tapi lah mau kecian tadi. Nah, kasifatir ra'i terus sedikit lagi Bu Didi. Allazi yasautu. Ya sutu ya. Seperti sifat si penggembala yang berteriak atau memanggil ala Ma la yasma'una la yasma'u ya, atas sesuatu yang tidak mendengar suara bosan tadanga minal bahaim. Minal bahaim. Binatang ternak. Jadi seperti penggembala yang mengeluarkan suara yang tidak mendengar ternak itu kecuali tahu dia itu suara majikannya. Itu. Terus apa lagi? Fa innaha la tasma'u illa sautar ra'i. Apa artinya tuh? Fa innaha la tasma'u illa sautar ra'i. Sesungguhnya hewan-hewan itu tidak mendengar dia kecuali suara rakyat dari pengembala. Min ghairi selain dari bukan dari tidak dari pahmi tidak paham untuk mendengar kata-kata si penggembala. Kata-kata si penggembala aslan sekali-kali tidak. Jadi tidak mengerti gengnya do apa tuh, coba mengertinya tuh kumpul, mungkin makan, mungkin masuk kandang, itu saja. Mungkin bagi bansos. Itulah, itu perumpamaan siapa? Orang kafir. Asal jangan dituduh ke orang lah, kalau tuduh ke orang berang. Ya, perumpamaan orang kafir. Sedikit lagi Bu Didi. Enggak lagi Pak. Pakama annal kalama itu bahaim ma'al bahaimi abasa adimul faidati pakazalika taklid. Jangan taklid langsung master. Pakazalika taklidi. Pakazalika taklid. Maka sebagaimana perkataan ucapan bersama bahaim memberi faedah, itu faedahnya. Mungkin makan kok, mungkin masuk kandang itu nan tahunya. Tapi anan disebutkan deh sabana tujuan itu persis antara pengembala semua yang digembalakan sekadar itu. Kalau awak enggak anan disebut itu mangko dalam bacaan salat ambo ulangi yo. Anan baca salat mulai dari takbir sampai salam tubuh hayati ino-inoan maksudnya nana baca itu. Jangan beku asal mengkeposo-keposo sa meleseh-leseh semuncung pokok adalah salat itu beku rutinitasnya tuh. Mulai itu Allahu Akbar ini wajah tu atau wajah wajihia nampak itu ada yang Allahumma ba'id ada nan subhanallah macam itu harus dihayati sampai salam assalamualaikum beko dirasa-rasakan sejauh mana pengakuan awak tu apakah dari lubuk hati apa asal keluar muncung. Kalau enggak lah samula bahaim betul. Samula je orang kafir. Ya. Inilah bapak-bapak ibu-ibu. Jadi apa yang diucapkan itu maka saya katakan dulu sebenarnya yang kita ucapkan dalam sholat berbentuk doa, pernyataan segalanya itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita dibuat oleh Allah. Jadi
Adapun itu memancing seperti memancing air dengan air. Ya. Tapi nanti ya saya minta maaf saja nanti kalau mana Pak Bet tadi, tapi jangan sampai nanti Allah menyembah Allah pula. Ya, sebabnya yang mengatakan Allahu Akbar, yang mengatakan itu siapa? Lalu ya yang mengatakan ya diri kita siapa? Jadi itu baiklah kaji-kaji kesinan tuh ya. Yang jelas kita tetap makhluk, Allah tetap khalik. Jadi soal berpisah hendaknya tetap bukan lain-lain. Itulah makanya sampai sekarang paham-paham itu masih diperdebatkan orang antara paham wujudiyah sama bersatu berittihad itu ya. Itu nantilah. Yang jelas kita adalah makhluk gitu ya. Ya, ini kaji kok masih banyak, tapi bukan untuk salah ya, tapi untuk mencari kedekatan, kebaikan. Inilah pelajaran kita. Berarti tugas PR-nya coba cari ya, kalau nanti ada masal lagi sebutkan ayat berapa, tapi dalam Al-Baqarah, masih Al-Baqarah baru. Iya Pak. Ya. Kalau dalam Fatihah ada nggak dalam Fatihah? Perumpamaan. Ya. Mukmin, orang beriman. Iya lah ya, nak dalam Fatihah persamaan. Lai, tapi tidak pakai misalnya. Siratal lazim itu Pak. Itu ya. Karena mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sudah tahu kerjaan siratal lazina. Jadi kan an'amta alaihim. Jadi seolah-olah awak minta persis seperti jalan yang sudah engkau berikan tuh. Gitu caranya. Ini halus pakai alat misalnya ada enggak. Itu mangko bacaan Fatihah itu kalau kajian ma'ani dalam paham. Misalnya kalau mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu pengendali. Sebenarnya itu bukan awak bercerita itu doh. Bukan pernyataan itu. Ungkapannya bentuk pernyataan yang sebenarnya aku tidak ada memuji yang lain kecuali engkau. Kan itu sebenarnya. Ya misalnya orang bertanya ke awak, bukan ditanyanya tadi, Allah makan apanya, itu kan insya tuh untuk dipenuhi alun. Itu enggak begitu, awak ngecek. Rasanya lah ya ada orang kalau menjual makanan niko-siko. Lah kawan awak lah paham tuh, berarti apa aku makan lain. Ya gitu. Jadi bahasa Fatihah itu dalam, bahasa Al-Quran itu dalam sebenarnya. Ya. Iya, Pak. Jadi sayang kalau nggak mau belajar, ini ya maka saya sampaikan sekarang sama Pak Bet dulu. Sudahlah ambil kerangkeng masuk dalam kunci di luar, keluar. Maka berbahagialah manusia yang menggunakan akalnya. Ini sebabnya. Sampai sini aja, mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Qur'an. Wa 'allimna lughatal Arabi. Kalau mau takut pakai apa lagi? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugasnya ya cari masal-masal dalam Al-Baqarah Iya, atau yang semirip. mirip. Tapi harus ada kata misalnya, Pak. Yang pertama ada misal dulu. Tapi kalau ada ibu nanti bisa membandingkan, ada Oh, ya. misal lah, itu mulai Iya. santi yang benar. Siratal mustaqim tadi seperti itu ya. Ya, itu kan badal dia, tapi kan ada Ya. persamaan. Iya, Pak. Alas. Oke. Syukran Ustaz. Aywa, na'am. Illa liqa' ma'as salamah. Ila liqa' ma'as salamah.